Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulhan dari Prodi SIG angkatan 2023 dengan NIM 23522351 SP 23669. Saya di sini akan langsung saja menjelaskan. Di bagian yang pertama adalah jelaskan arti plugin builder. Kalau di bagian QGIS, plugin builder adalah suatu tools atau bisa dibilang alat khusus pada QGIS yang digunakan untuk menyediakan template serta plugin yang bisa diisi oleh para user dan pengguna dengan cara penggunaan kode dan juga sumber daya yang akan dimiliki. Begitu. Itu saya kutip dari Lowhead 2017. Plugin builder yang menyertakan itu ada beberapa sejumlah fitur seperti fitur uh, fitur pemodifan pemodifan source code atau bisa dibilang open source yang bisa digunakan beberapa player seperti bisa menggunakan nama, deskripsi atau bahkan bisa menggunakan email address punya sendiri gitu. Hal ini juga akan menyediakan sejumlah kode yang gampang atau bisa bilang sumber daya yang berbeda yang ditambahkan pengguna termasuk pada bagian Python modul, Qt Designer dan juga icon SVG. Plugin daripada QGIS, ya ada beberapa kegunaan yang ini digunakan untuk menyediakan panduan langkah demi langkah yang itu memudahkan para pengguna untuk melakukan beberapa modifikasi pada plugin-plugin seperti pemodifikasi icon dan juga pemodifikasi sintaks, yaitu pada penyelesaian error juga lebih gampang untuk menyediakan fitur tersebut. Jadi misalnya ada error atau beberapa hal yang kurang di bagian source code-nya, maka di bagian pluginnya akan tertulis error. Dikutip dari Florian DKK tahun 2020, ini bersifat open source, jadi bisa dimodifikasi dan juga gratis untuk beberapa waktu ke depan ya. Jadi bisa dibilang untuk plugin yang sekarang adalah untuk menunjukkan informasi yang terkait gitu. Terus langsung saja ke bagian source code. Saya akan membuka di bagian source code yang pertama. Saya akan membuka di bagian menggunakan app data, roaming, langsung ke arah QGIS. QGIS 3, profile default. Python, kita jelas menggunakan Python, jadi kita membuka Pythonnya dan bagian plugin, serta ini adalah plugin saya yaitu Where Am I. Yang pertama adalah di bagian icon sudah diganti yaitu menggunakan kustomisasi icon. Kemudian Where Am I adalah file yang akan source code yang akan digunakan. Yang pertama adalah from Qt core. From Qt core ini berdasarkan ada yang diunduh, yaitu karena saya menggunakan Python versi yang ke-11, 3.11. Jadi ini lebih compatible daripada Python yang 3.12 atau di bawahnya. Dan 3.10 juga tidak terlalu compatible dengan Qt ini. Kemudian langsung saja di bagian sebentar, init form init ini digunakan untuk kita akan melakukan beberapa interface pada pengguna, yaitu melakukan kelas ini akan pada kelas ini itu akan beberapa manipulasi data yang kita dilakukan pada saat melakukan running pada plugin yang digunakan. Kemudian ini juga ada beberapa perubahan di bagian canvas atau GUI-nya yang digunakan untuk misal kita menggunakan data SHP, dia akan memunculkan data yang harus dimunculkan oleh plugin tersebut. Ada di bagian outpass ini default semua sama yang ada di QGIS, karena semisal kita dibedakan atau diperbedakan maka akan berbeda di bagian nama serta di bagian plugin tools tombolnya juga. Terus di bagian dev action ini default juga sama di bagian icon pad, text dan juga callback. Ternyata di bagian icon pad ini saya menggunakan icon pad yaitu di bagian sini. Tapi saya menemukan bug di mana misal saya menghapus icon bawaan dari web buildernya yaitu WRMI seperti ini, dia akan hilang dan juga akan memprosesnya kembali, akan tetapi tidak akan tertampil seperti ini. Tidak akan tertampil seperti ini. Jadi di bagian ini saja sudah tertampil, tapi di bagian setelah saya checklist dan checklist lagi di bagian sini itu tidak akan sama dengan apa yang saya menggunakan source code-nya, yaitu seperti ini. Ada crash ternyata. Mohon maaf.
Di GUI-nya juga sama, kita menggunakan Pad Where My Icon PNG ini, di mana harus ada 3 titik atau 3 icon padding yang harus diganti, termasuk di bagian Qt designernya juga. Terus di bagian display juga ini akan termasuk lebih mudah dirapalkan daripada penggunaan Qt designer seperti ini. Tombolnya masih sama, yaitu hanya menggunakan seperti ini, juga menggunakan tombol close. Serta pendemonstrasian yang akan saya lakukan, yaitu saya akan membuka project saya yang dimana sudah ada data health dan juga data SHP. Terus kita akan melakukan clicking, kemudian klik beberapa tempat misal di sini, maka dia akan muncul koordinat titik tersebut, yaitu jelas menggunakan X dan Y, dan juga lintang dan juga bujur. Kemudian pada bagian mousingnya juga di bagian dialog, dialognya itu jelas tertampil di mana kelas different init-nya ini digunakan untuk setuping dari sini menuju ke plugin bawaannya seperti ini. Jadi dialognya ini adalah sebuah jembatan di mana movement mouse dan juga movement yang ada di bagian Windows-nya ini akan tertuju satu tempat begitu agar sinkronisasinya ada. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.